Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar apabila channel ini mengupload konten terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Novel Bidadari Tak Bersayap episode ke-45. Setelah sarapan pagi, Joe pamit berangkat ke kantor. Seperti biasanya, Salsa mengantarkan suaminya ke depan pintu. Dan Joe juga melakukan kebiasaannya yang tidak bisa ditinggalkan. Cuman kebiasaannya ini ditambah lagi dengan mencium perut istrinya. Joe mengucapkan salam dan kemudian dia melajukan kendaraannya menuju arah kantor. Salsa masuk ke dalam dan duduk santai dengan mertuanya. Di kantor, Joe memasuki ruangannya. Dia kemudian melepaskan jasnya dan menggantungkannya di sandaran kursi kerjanya. Joe mengambil berkas yang mau ditandatanganinya. Satu persatu berkas itu diceknya. Terakhir salah satu berkas keuangan diceknya, dia merasa heran. Kenapa laporannya sama semua? Ujarnya. Berkali-kali dia membaca berkas itu dan membolak-balik, kemudian dia merasa heran karena dia tidak pernah menandatangani pengeluaran uang sebesar 500 juta rupiah. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Derby. Der, ke ruanganku ya. Ada yang ingin aku bicarakan. Lanjutnya, sambil menyandarkan tubuhnya di sandaran kursi. Tok tok, pintu ruangan Joe diketuk dari luar. Masuk, ujarnya. Memandang ke arah pintu, Derby membuka pintu ruangan tersebut. Dia masuk dan berjalan menuju ke arah meja Joe. Dia duduk di depan Joe. Ada apa, bos? Kenapa wajahmu ditekuk begitu? Ini, lihat, Der. Sambil memberikan berkas tersebut kepada Derby. Kita kecolongan, Joe, ujar Derby sambil menyamakan hasil laporan yang lainnya. Iya, Der, aku nggak menyangka seperti ini. Ya udah, kalau gitu kita panggil aja yang bersangkutan. Joe mengangguk dan kemudian dia menelpon sekretarisnya. Kemudian terdengar pintu diketuk dari luar. Tok tok, masuk, ujar Derby. Maaf Pak, apakah Bapak memanggil saya? Iya, silakan masuk, duduk. Begini Van, saya mau menanyakan tentang laporan keuangan yang kamu tangani, ujar Joe. Laporan keuangan apa Pak? Saya rasa nggak ada masalah Pak, karena saya mengasih laporan itu sudah dikerjakan oleh wakil saya Pak. Tinggal tanda tangan Bapak aja, ujarnya. Coba kamu lihat dan baca kenapa laporannya bisa sama semua. Dan saya tidak pernah menandatangani pengeluaran sebesar 500 juta. Kenapa ada tanda tangan saya di situ pada laporan pertama? Padahal kan saya mintanya sebulan sekali. Kenapa itu ada tanda tangan saya dalam satu bulan ada 2 kali? Ujar Joe tenang. Ivan kaget dengan penjelasan Joe. Benar Pak, saya tidak melakukan pemalsuan tanda tangan Bapak, ujarnya. Joe memandang mata Ivan lekat-lekat. Dia mencari kesalahan dan kebohongan di mata itu, tapi Joe tidak menemukannya. Pak, beri saya waktu untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini, ujarnya. Oke, saya kasih waktu padamu untuk mencari akar masalahnya. Lebih baik kamu Van berhati-hati dalam menjalankan penyelidikanmu. Kalau salah nanti ujung-ujungnya kamu yang masuk penjara, lanjut Derby. Iya Van, Derby benar. Kalau aku pribadi tentang uang segitu nggak masalah buat aku, tapi ya aku inginkan adalah kejujuran, ujarnya. Iya Pak, insya Allah saya akan cepat menemukan dalang dari semua ini. Ya udah, saya minta laporan yang baru sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan perusahaan, ujar Jo. Iya Pak, saya akan buatkan sendiri, ujarnya. Ya udah, silakan kamu pergi. Mudah-mudahan secepatnya saya mendapat kabar siapa orangnya. Iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Irfan kemudian keluar dari ruangan Jo. Dia terlihat bingung. Kenapa ada orang yang tega mau memfitnahku? Apa kesalahanku sampai orang tersebut membuat laporan seperti itu? Gumamnya sambil menuju ke ruangannya. Jangan-jangan ada musuh di dalam selimut, Jo, ujar Derby.
Musuh dalam selimut. Joe tersenyum. Kenapa tersenyum? Bahaya loh Joe, musuh dalam selimut itu. Ujar Derby heran melihat bosnya tersenyum. Musuh dalam selimutku lagi hamil. Joe tertawa lepas. Mendengar itu Derby tertawa juga. Tapi benar juga sih katamu. Aku heran, siapa ya yang sudah tidak jujur di kantorku? Bisa jadi mereka memanfaatkan kebaikan kamu, Joe, dan memanfaatkan ketidakhadiranmu, ujar Derby. Iya juga itu. Kalau itu memang ada, lebih baik kamu nanti lapor polisi aja, Joe. Pasti, kasihan juga si Ivan. Kalau tidak, dia bermasalah kalau memang dia benar-benar ada orang yang ingin menjatuhkan dari posisinya. Tapi aku heran, siapa ya? Biar waktu yang menjawabnya, Ya udah, Joe, aku mau izin balik dulu ya. Memang kamu mau kemana? Mau mengantar Bini dulu ke rumah sakit, mau periksa, katanya gak enak badan. Kenapa kamu tinggal Luna yang sedang sakit? Baru aja dia ngasih kabar. Ya udah, oke. Ya udah, aku permisi dulu ya, dibalas sanggukan oleh Joe. Derby kemudian berjalan keluar dan menuju ke arah lobi. Saat dia melewati ruangan, tak jauh dari ruangan Ivan, dia mendengar suara dua orang yang berbicara. Dia mencoba mendekatinya perlahan-lahan. Sudah kamu buat laporan tadi? Sudah pak, pasti sudah ditandatangani oleh Pak Jo. Dan dia pasti akan terkejut buat apa uang sebesar itu, ujarnya tersenyum. Sudah pasti si Ivan yang akan dimarahi, kemudian akan dilaporkan ke polisi. Senang aku sekarang akan melihat kehancuran Ivan, ujarnya tertawa. Jangan keras-keras pak, ntar ada yang dengar. Tenang aja Sul, nggak ada yang dengar, pintu sudah kukunci tadi, ujarnya pada Samsul. Mereka nggak menyadari kalau ruangan itu kedap suara, dan mereka juga nggak menyadari kalau ada sepasang mata dan telinga mendengarnya. Tapi pak, apa sebenarnya motif bapak untuk menghancurkan Pak Ivan dan menggepaknya dari sini pak? Panjang Sul ceritanya, intinya adalah dendam lama. Karena dia selalu terbaik di mata bos, dan bos juga tidak pernah melihat kepandaianku. Itu yang membuatku sakit hati padanya Sul. Tapi pak, saya jadi ragu pak, kalau sampai nanti ketahuan kalau Pak Ivan sebenarnya tidak bersalah bagaimana pak? Bapak kan tahu sendiri kalau Pak Ivan masih berkeluarga dengan Pak Jo. Mereka berdiam diri dan memikirkan apa yang terjadi nanti. Kalau sampai ketahuan, kamu gak usah khawatir Sul, nanti aku yang bertanggung jawab semuanya. Tenang aja kamu Sul. Ya udah pak, saya permisi dulu mau ke ruangan Pak Ivan. Nanti kalau saya kelamaan di sini ntar ketahuan pak. Ya udah kalau gitu. Samsul kemudian meninggalkan ruangan Pak Gatot dan langsung menuju ruangan Pak Samsul. Derby langsung keluar dari persembunyiannya dan memandangi langkah Samsul yang berjalan menuju ke ruangan Ivan. Sekarang aku tahu siapa dalang semuanya. Ya udah, aku antar Bini dulu, baru nanti aku selesaikan semuanya, gumamnya sambil melangkah menuju lobi. Setelah sampai di parkiran, Derby langsung memasuki mobilnya dan melajukannya menuju rumahnya. Selang beberapa menit, Derby memasuki halaman rumahnya. Ternyata sang istri sudah menunggunya di depan teras. Melihat mobil suaminya datang, Luna berdiri dan menuju ke arah mobil dan Derby turun membukakan pintu. Kenapa wajahmu pucat sayang? Nggak tahu juga sayang, rasanya nggak enak banget dengan perut. Maunya pengen muntah. Ya udah, kita ke rumah sakit langsung ya, dibalas sanggukan oleh Luna. Derby melajukan mobilnya menuju ke arah rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Luna dan Derby turun. Kemudian mereka menemui Kak Wina. Di ruangan Wina agak sepi, kebetulan memang gak ada terlalu banyak pasien. Derby mengetuk pintu ruangan Wina. Kemudian asisten Wina membukakan pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Luna dan Derby masuk dan duduk di depan Wina. Ada apa dek? Kok wajah istrimu pucat sekali? Iya kak, dia mengeluh nggak enak badan perutnya dan pengennya mau muntah. Ya udah kakak periksa dulu yuk, ajaknya pada Luna. Kemudian Luna diperiksa oleh Wina. Dan setelah itu Wina duduk tersenyum pada Derby.
Luna masih tetap rebahan di atas ranjang pasien. Kenapa kakak tersenyum? Kakak tersenyum karena kakak mau punya calon ponakan baru, ujarnya. Mendengar itu, Derby langsung berdiri dan mendekati kakaknya dan langsung memeluk kakaknya dan mencium pipi kakaknya bertubi-tubi. Suster dan Luna yang melihat kelakuan Derby langsung tersenyum. Apa-apaan sih, Dek? Luntur nih bedak kakak, ujar Wina tersenyum melihat ulah adiknya yang sangat bahagia. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kalian dapat mengetahui apabila channel ini mengupload konten terbaru ya. Dan kalian juga bisa spam like-nya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga kalian berkomentar, luangkan waktunya untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih banyak, tunggu episode selanjutnya. Bye-bye.